Untuk jamaah YouTube ini tafsir juz 1 halaman 23, di bawahnya garis yang tebal. Nah, itu bersama cabang 9 dengan Mijen Krian Kabupaten Sidoarjo. Silakan dibuka tafsir juz 1. Kebetulan kemarin jamaah sudah saya kirim tentang kitab dari Sidoarjo, kirim ke daerah lain. Insya Allah walaupun demikian tetap nyampe. Para jamaah, saya beritahukan orang yang kurang sopan terhadap aparat negara itu banyak rupa-rupanya, terutama calon yang menjadi presiden. Yang enggak satu saja, mulai kapan dan sampai seterusnya. Saya pesan jangan sampai menghujat kepada pimpinan atau pemerintah yang sekarang sudah mati-matian memperjuangkan negara Indonesia. Jangan-jangan ingin menjadi presiden tapi menghujat kepada presiden yang masih aktif. Walaupun saya sendiri tidak CS-an kepada Bapak Presiden, tapi itu adalah orang tua. Sebagai orang tua, kalau orang menghujat seperti itu laksana anak durhaka. Makanya anak buah saya dari Facebook Live, Instagram, kemudian Twitter, kemudian WA kalau sebagian, tapi itu saya arahkan kepada orang-orang yang tidak pernah menghujat kepada pemerintah yang sekarang sedang aktif. Itu adalah orang kurang sopan, ibarat anak durhaka kepada orang tuanya. Pendidikannya walaupun tinggi, tapi kalau modal dan modelnya menghujat kepada pemerintah yang sekarang berjalan ini, maka itu adalah orang yang tidak tata krama. Ya, ngaji tauhid kita pasang rambu-rambu supaya tidak seperti itu. Ingin naik pangkat tapi menghujat atasannya. Oleh karena itu rebutan seperti ini bukan kelakuan atau sifat dari ajaran tauhid. Kemudian yang kedua yaitu kepada jamaah yang mau masuk ke grup Jamaah Tauhid Indonesia, tidak akan bisa sebelum mengirimkan identitas yang jelas, yang sah, boleh kita katakan KTP. Kalau seperti itu KTP sudah dikirimkan ke saya, maka akan saya masukkan pada grup Jamaah Tauhid Indonesia. Dan para khotib, para dai dilarang keras mulai sekarang untuk menyatakan bahwa Allah itu gaib, bahkan ditambah maha pisan. Akhirnya maha gaib. Itu juga orang yang kurang tata krama, orang yang gak sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak boleh mengatakan Allah gaib, tidak boleh ceramah mimbar ditempati orang yang orangnya mengumumkan bahwa Allah itu adalah gaib, tidak boleh.
Sementara dua, pesan saya, semua yang calon jadi presiden entah tahun kapan sampai ila yaumil qiyamah lah, seterusnya gadek pilih kasih. Kalau mau calon presiden, jangan menghujat kepada presiden yang sedang aktif. Itu adalah orang tua Anda yang sopan dikit. Itu adalah pesan dan kesan dari saya atas nama pengasuh pengajian Tauhid Jamaah Tauhid Indonesia. Pesan ini saya sampaikan untuk semuanya, tidak pilih kasih, tidak pandang bulu, dan lain-lain. Berikutnya pada malam hari ini adalah tafsir halaman 22 juz 1 Al-Iqlil. Keterangan di bawah ini. Keterangan ayat nomor 23. Iki ayat kanggo dalil yen Muhammad iku utusane Allah. Saya bacakan Indonesia karena banyak orang Sunda dan lain-lain. Ayat ini selaku atau sebagai dalil bahwa Nabi Muhammad itu betul, yaitu utusan Allah. Itu artinya untuk jamaah Sunda, jamaah Papua, termasuk dan Jakarta biasanya nggak paham dengan Indonesia Jawa ini. Saya ikuti dikit demi sedikit, silakan ikut ngaji ya. Ini ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu betul adalah utusan Allah. Artinya buktine yen Muhammad iku utusane Allah, yaiku Al-Qur'an. Bahasa Indonesianya artinya, buktinya kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, bukti autentiknya adalah Al-Qur'an. Itu pertanda bahwa utusan Allah yang sah itu adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu arifin, orang yang makrifat kepada Allah, karena sifat wajib nomor 1 sampai 20 dalilnya Al-Qur'an semua menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mendidik kepada umat itu adalah mendidik tentang ilmu Al-Qur'an yang sekarang dipilah menjadi satu adalah ilmu tauhid. Sifat wajib dari 1 sampai 20 dalilnya Quran semuanya. Berarti ngaji tauhid itu benar. Krana ora mungkin ana wong bisa nggawe susunan tembung kang madani Al-Qur'an. Bahasa Indonesianya, tidak mungkin ada orang yang bisa menyusun kalimat lafaz sampai membentuk serupa dengan Al-Qur'an. Tidak mungkin ada orang dunia ini yang menyatakan, yang menyamakan dengan Al-Qur'an. Tidak ada. Itu adalah bahasa Indonesianya. Orang-orang yang gak paham bahasa Jawa jangan khawatir, asalkan saya ingat bahasa Jawanya, saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Silakan mengikuti ngaji supaya besok berjumpa dengan Allah. Jumpanya nggak usah di akhirat, jumpanya di sini, di dunia. Kalau kemarin banyak orang menyatakan bahwa jumpa Allah besok di akhirat, Anda dibohongi atau tidak niat bohongi, saking gak ngertinya orang itu kepada Tuhannya. Ya sama dengan tidak atau belum punya
Wis 1400 punjul tantangan kang dadi isi iki ayat. Sudah 1400 tahun lebih tantangan yang ada di dalam Al-Quran. Oh, enak ya bahasa Indonesia ya. Sudah 1400 lebih orang nantang terhadap tauhid, orang nantang terhadap Al-Quran. Kenapa kok 1400? Karena turunnya Al-Quran yaitu pada zamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan masa itu kalau dihitung sekarang ngumpul kurang lebih loh nggih. Lebih malah 1400 lebih, ini kan cetakan kemarin. Nggih ya. Tafsir ini kan cetakan kemarin. Dan sebelum dicetak kan sudah 400. Sekarang malah lebih. Jadi Al-Quran ditantang, tauhid ditantang oleh orang-orang yang berteman dengan iblis. Seperti halnya pada zaman Nabi Muhammad, Abu Lahab. Yang satu, Abu Jahal. Menonjol. Kalau orang-orang zaman sekarang, insya Allah lebih banyak daripada Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Orang-orang nggak boleh menghujat kepada jamaah tauhid. Lebih baik menghujat saya. Kepethuk jamaah kok apa? Dihujat kepethuk gurune gak wani. Insyaallah jamaah tauhid Indonesia saya dampingi, saya lindungi syariat. Hakikatnya yang melindungi Allah. Insyaallah saya terjemahkan walaupun bahasanya bahasa Jawa ini, tafsir ini tafsir juz 1. Kalau juz 3 diseduri, juz 4 cabang 1, juz berapa? 9 yaitu cangkir cabang 3, juz 10 sumput cabang 4. Gak sama, Pak. Kitab yang saya pasang pada setiap cabang ya sedikit ada yang sama ada. Cedeng bumi kita iki ora tahu sepi saking wong kang nantang Islam lan nantang Al-Quran. Terjemah bahasa Indonesia, sedangkan di bumi kita ini tidak ada orang yang tidak nantang Al-Quran, tidak ada. Tidak nantang Islam, tidak ada. Pasti ada nantang. Nantang Al-Quran ada. Semua itu nantang. Nantang Quran, nantang Islam, nantang kebenaran. Buktinya banyak orang yang menilai negatif terhadap ajaran tauhid. Itu tanda bukti bahwa di belahan bumi ini tidak ada orang yang tidak nantang. Karena iblis dan syaitan selama dia atau mereka masih ada, maka pembantah, penantang terhadap Al-Quran atau ilmu tauhid ini juga pasti ada. Ayo semono ora ana kang nanggapi, ewa semono ora ana kang nanggapi. Dadi terang yen Quran iku duduk gawenane menungso. Jelas orang-orang juga berseberangan tentang pendapat. Ada yang nanggapi mereka, ada yang tidak nanggapi. Yang nanggapi, ada orang bantah seperti itu, langsung dihadapi. Seperti halnya saya menghadapi orang yang negatif terhadap ajaran tauhid. Kemudian Quran itu bukan buatan manusia.
tapi langsung adalah yaitu milik Allah. Sekarang banyak orang yang ngaku pedoman Quran tapi sayang tidak tahu kepada yang punya Quran. Jadi cuma pengakuan doa. Punya Tuhan, Tuhan saya adalah Allah, cuma pengakuan doa. Kepada Tuhannya nggak tahu, bagaimana bisa tahu? Nggak ikut ngaji tauhid. Oh, yang ngaji aja 2 tahun baru jumpa ya. Nah, banyak orang yang nantang terhadap Islam, terhadap Quran. Banyak orang yang ngaku punya Tuhan tapi tidak tahu Tuhannya. Nah, saya ngaji tauhid supaya tahu Tuhannya di dunia ini. Gak boleh ingin jumpa di akhirat. Quran, hadis, ijma, qiyas tidak pernah mengatakan kalau jumpa dengan Allah besok di alam akhirat. Tidak pernah. Nah, itu orangnya pedoman apa? Ya tanya aja sendiri. Itu adalah orang berbicara tapi tidak tahu apa yang dibicarakan. Para jamaah, itulah tafsir Al-Iqlil juz 1 berakhir pada halaman 23 juga. Tapi kalimat yang paling bawah. Dan apabila ada kesulitan, pertanyaan, insya Allah langsung WA pribadi. Atau kalau sedang aktif saya di grup Jamaah Tauhid Indonesia, bisa tanyanya di situ. Demikian, semoga ada guna, semoga